Teman-teman udah ada yang tahu belum sih apa itu kromatografi lapis tipis? Buat kalian yang belum tahu, simak video aku yuk. Jadi, kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan campuran analit dengan mengelusi analit melalui suatu lempeng kromatografi, lalu melihat komponen atau analit yang terpisah. Sekarang aku bakal jelasin sedikit tentang contoh aplikasi dalam metode kromatografi lapis tipis. Campuran senyawa yang akan dipisahkan atau biasa disebut sampel dan susunan individunya disebut komponen atau yang terlarut. Sampel dalam bentuk larutan diaplikasikan berupa spot pada lempeng KLT. Lempengan terdiri dari bahan dasar padat seperti gelas, plastik, atau aluminium yang dilapisi dengan suatu lapisan adsorben atau biasa disebut fase diam, yang dipilih khusus untuk memberikan efek pada pemisahnya. Untuk contohnya, kalian bisa lihat gambar 2.1 ya. Di slide sebelumnya kan ada disebutin tentang fase diam. Apa sih itu fase diam? Jadi, fase diam atau adsorben adalah zat padat yang dapat menyerap partikel fluida dalam suatu proses adsorpsi. Adsorben bersifat spesifik dan terbuat dari bahan yang berpori. Ada 3 macam adsorben yang biasa digunakan, yaitu silika gel, alumina, dan selulosa. Selain fase diam, ada juga fase gerak loh. Fase gerak adalah media angkut yang terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Fase gerak bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori karena adanya gaya kapiler. Contoh beberapa pelarut yang bisa digunakan yaitu dietil ether, isopropanol, asam asetat, diklorometana, toluena, dan kloroform. Ada juga 2 tugas penting fase gerak. 1. Harus memindahkan solut dari adsorben sehingga solut dapat dibawa dalam fase gerak melewati plat atau lempengan. Yang kedua, yaitu harus membantu untuk memisahkan suatu campuran solut atau sampel sehingga ia dapat dideposit atau disimpan pada tempat yang berbeda dan dapat diidentifikasi. Ini mengacu kepada pemilihan pelarut. Selanjutnya di sini ada elusi dan pengembangan KLT. Elusi adalah peristiwa ketika komponen ikut terbawa oleh eluen. Elusi atau pengembangan KLT dipengaruhi oleh chamber yang digunakan dan kejenuhan dalam chamber. Metode pengembangan yang dipilih tergantung tujuan analis yang ingin dicapai dan ketersediaan alat di laboratorium. Pada gambar di samping dapat dilihat ada 2 metode pengembangan, yaitu metode ascending atau menaik dan metode descending atau menurun. Pada metode menaik, lempengan KLT dicelupkan ke dalam eluen sehingga arah alirannya ke atas. Pada metode menurun, digunakan penyangga untuk menjaga lempengan agar tidak menyentuh eluen. Dan eluen dialirkan melalui tali yang menghubungkan eluen dengan lempengan KLT sehingga arah aliran eluen menurun. Selanjutnya ada pengembangan 2 dimensi atau pengembangan 2 arah. Pengembangan 2 dimensi ini bertujuan untuk meningkatkan resolusi atau pemisahan sampel ketika komponen-komponen solid mempunyai karakteristik kimia yang hampir sama. Karenanya, nilai RF juga hampir sama. Adanya 2 sistem fase gerak yang sangat berbeda dapat digunakan secara berurutan pada suatu campuran tertentu, sehingga memungkinkan untuk melakukan pemisahan analit yang mempunyai tingkat kepolaran yang berbeda. Nilai RF atau retention factor. Nilai RF adalah nilai atau ukuran yang mana didapat berdasarkan posisi noda setiap zat terlarut pada plat kromatografi lapis tipis. Nilai RF berkisar dari 0 atau tidak ada elusi hingga 1 tidak ada afinitas dan nilai RF spesifik untuk suatu senyawa ketika kondisi kromatografi dijaga konstan. Dan yang terakhir ada deteksi. Yang pertama yaitu deteksi instrumental dan yang kedua kromatografi lapis tipis spektrometri massa.